hari setelah Ananda AKM diketahui tidak kembali, itu jenazah sudah dibuang ke Tenjo. Hal tersebut diakui oleh tersangka AI, sehingga pada saat dilakukan prarekonstruksi korban dibuang dengan menggunakan kantong plastik itu ditemukan. Gitu. Pak Kabit, kasusnya tadi kan ditemukan 3 hari setelah 3 hari kan, nah itu ada informasi katanya jenazah ini sempat ditaruh di bagasi depan rumah si tersangka ini, baru 3 hari kemudian dibuang ke Tenjo itu. Oke Mas, baik. Untuk hasil dari pemeriksaan kami berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa jenazah itu kejadian pada saat pembunuhan tanggal 6 Maret 2025 di rumah di daerah Tangerang. Nah setelah itu tidak langsung dibuang ke Tenjo, 3 hari ditaruh di garasi. Jadi ketutupan ada kursi mobil warna silver, itu di belakang garasi selama 3 hari di situ, dan itu diakui oleh tersangka. Lalu pada tanggal 9 Maret 2025 jenazah itu dibuang menggunakan mobil ke daerah Tenjo. Kalau untuk pelaku sendiri tangkap kapan Pak Kabit? Pelaku sendiri tangkap kapan dan gimana akhirnya dia mengakui kalau itu melakukan perbuatan itu? Dan gimana lokasinya? Pelaku kita amankan di Jumat malam. Jadi Jumat sore. Tanggal 21. Itu di kediamannya di Tangerang. Pak, ini dari CNN TV Pak, mau tanya, ini kan berarti termasuk pembunuhan berencana ya? Memilih lokasi Tenjo itu adalah bagian dari rencananya si terduga pelaku A ini. Terus yang kedua, dengan meninggalnya dari tanggal dilaporkan menghilang dari tanggal 9 Maret 2025. Kan dilaporin polisi tanggal 9 ya? 9 Maret 2025 sampai tanggal 23 November 2025, kendalanya apa sih Pak? Kenapa tidak mengerucut dari awal ke A ini? Terima kasih Mbak. Jadi sudah beberapa upaya sudah kita lakukan dari bulan Maret sampai dengan sekarang. Kita bergabungan juga dengan bantu dari Polda Metro Jaya sama dari Polsek Pesanggerahan juga Mbak. Kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan, baik itu kita ke Batam juga dengan keluarga korban, kita juga melakukan pemeriksaan ke Bogor Mbak. Kita sudah dalami juga, dan juga kita lakukan pemeriksaan ke daerah Cianjur untuk mencari keterangan dari mana pada saksi-saksi yang lain kita dalami. Nah, kebetulan ada keterangan kemarin, alhamdulillah ada petunjuk yang bisa kita dalami, yaitu adalah satu keterangan ya, saksi ya mendengar bahwa si tersangka A ini melakukan perbuatan pembunuhan. Dari CNN mau bertanya, ini kan dari diculiknya itu tanggal 3 dan tanggal 6 ya tanggal 6 ya baru di prosesnya. Nah artinya kan ada jeda selama proses penculikan itu. Apa yang menjadi motif dari si pelaku ini sampai akhirnya membunuh si anak tirinya itu? Apakah ada pemicunya atau seperti apa? Jadi saya ulangi kembali Mas ya. Itu sudah akumulasi dorongan emosional sehingga memiliki niat. Tadi saya sambungkan kembali dengan pertanyaan Mas Rizky, bagaimana caranya pada saat anak AKM ini dibawa, diculik, itu beronta, menangis, sehingga dilakukan pembekapan. Ternyata dibekap, meninggal dunia. Itu tadi disampaikan oleh Kasat Reskrim, disimpan sampai dengan 3 hari. Baru di tanggal 9 jenazah ditaruh ke Tenjo. Ya. Untuk saksi ini apakah tidak ada masyarakat yang lewat ke situ? Bagaimana kondisi TKP penemuan mayatnya itu Pak? Oke. Kenapa dibuang ke Tenjo? Saya jawab bahwa ada salah satu kerabat dari tersangka ini yang tinggal di sana. Jadi dia sudah bolak-balik, memang pengakuan dari tersangka ini sudah bolak-balik untuk ke Tenjo, dan dia tahu lokasi mana yang sepi untuk membuang di sana, dan akhirnya memilih salah satu tempat yang mana di jembatan itu dibuang almarhum, dibuang jenazah dalam bentuk plastik itu di bawah jembatan itu. Ya, jadi lokasi tempat pembuangan itu adalah tempat pembuangan sampah.
Jadi penyelidik dan penyidik tidak berhenti sampai di sini. Pasti besok atau lusa selalu akan membawa Kinan untuk mencari lagi beberapa potongan-potongan yang bisa membantu dokter forensik untuk menyatukan, membuat suatu kesimpulan. Pertanyaan terakhir. Ibunya udah dites DNA Pak, udah sampai Jakarta Pak. Ibunya kan sempat Lagi proses, sudah di rumah sakit, sekarang sudah diambil dan lagi diproses. Nanti kita akan sampaikan kepada rekan hasil uji DNA. Di plastik terus dikasih ke pohon yang ada di sekitar situ itu benar nggak? Pak, terakhir Pak. terakhir Pak katanya Apakah ada indikasi manipulasi atau memang rangkaian terpisah karena waktu aja? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dari kondisi tulangnya sih tidak ada ditemukan tanda-tanda tulangnya terpotong. Jadi artinya dia memang terlepas karena proses pembusukan. Jadi akhirnya terlepas tepat di persendiannya. Jadi tidak ada indikasi potongan atau mutilasi. Bang, kalau motif sakit hatinya karena apa Pak? Motif sakit hatinya ini dorongan emosional sakit hatinya. Pak, ada informasi Pak. Pak, ada informasi kalau sosoknya itu Jadi gini. Pak sosoknya itu Sabar, katanya sabar, keponakannya Pak. sabar. Jadi kebagian. Jadi saya jelaskan kenapa ada dorongan emosional itu sudah akumulasi. Jadi akumulasi diduga istrinya memiliki pria idaman lain. Jawab ya. Sosoknya siapa Pak? Itu kan saksi kunci. ada informasi katanya potongan dari si Alek Pak. Kerabat dekat. Di dalam proses pemeriksaan atau penyelidikan awal, tersangka ini sudah diperiksa diperiksa dan pengakuan awalnya apa? Sudah, waktu itu sudah kita lakukan interogasi juga, tersangka awal sudah kita lakukan interogasi, tapi memang keterangan waktu itu masih belum banyak menyangkal. Nah, terus kita masih gali-gali, dari sekian sudah ada sekitar 20 orang lebih kita periksa sebagai saksi, ya, pendalaman dan baru kemarin itu dapat informasi yang mengerucut pada tersangka ini, dan akhirnya kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi, dan alhamdulillah kita bisa temukan alat bukti dan juga keterangan dari tersangka itu, yang mana dia termasuk juga tempat lokasi dia membuang almarhum. Pakai celana Pak. Itu celananya kan butuh, maksudnya kok bisa pakai Sabar. Apa yang ada di pikiran Anda sudah bisa sudah. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Ini pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, kemudian tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Itu rekan-rekan ya, saya jawab semua. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan atas Pak, SP3 nggak Pak? SP3
Saya nggak gelap-gelap ya. Oke, membenarkan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Nah, ini diterima di hari Sabtu 22 November sekira pukul 16 sore. Tetapi hari ini penyidik baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Dan ini juga terkait tentang barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi penyidik kami butuh waktu ya untuk meminta keterangan dari para saksi-saksi, termasuk nanti pada saat ada barang bukti akan kita lakukan analisa dan pendalaman. Kami memerlukan waktu dan kami membenarkan ada laporan tersebut. Barang bukti apa aja Pak Mukti sudah diserahkan? Kan belum diserahkan, makanya nanti pada saat proses pemeriksaan. Pak, itu ya. Pasal yang dilaporkan Pak. Itu apa Inara Rusli benar? Apa? Inara Rusli benar nggak tidak? Benar tidak Pak? Ya, dengan inisial IR. Itu ya. Pak, untuk pasal yang dikenakan Pak. Ya, Yang itu dilaporkan. perzinahan di dalam undang-undang pasal 284 KUHP. Rencana pemanggilan kapan? Rencana pemanggilan apa Pak? LP baru diterima hari ini. Iya, betul. Belum ya Pak? Belum. Pak, terkait dengan laporan Ruben Onsu hari ini katanya dipanggil Pak. Makasih banyak Bapak.